Halo sob, selamat datang kembali di Crypto News. Oke, kali ini kita akan membahas kembali mengenai Pi Network. Teman-teman, kita akan kilas balik nih mengenai Pi Network, sejarah Pi Network, buat apa tujuan Pi Network dibikin ya. Kita lihat slideshow berikut ini ya, teman-teman. Kita kilas balik nih sebentar ya, nostalgiaan lah, gak apa-apa ya. Nah, teman-teman, seperti yang di slideshow ditampilkan, cryptocurrency ya didirikan oleh dua Stanford MBA ya. Asalnya tiga ya, tapi yang satu keluar. Nah, si Pi Network ini ditujukan untuk orang biasa, diamankan oleh orang biasa ya, dan digunakan oleh orang biasa. Tidak perlu orang tertentu ya, atau mungkin tidak perlu teknologi tertentu yang mining di sini, tetapi semua orang bisa mining dengan alat sederhana, dengan hanya menggunakan handphone ya, kita bisa mining, teman-teman ya. Nah, Pi teknologi, teman-teman, di sini dijelaskan algoritmanya berdasarkan stellar konsensus ya, SCP, yaitu di Ethereum, teman-teman ya. Nah, algoritmanya ini merupakan yang hemat energi, teman ya, karena dengan jauh berbeda dengan cara mining Bitcoin atau Ethereum yang memerlukan berbagai macam spek komputer yang tinggi, yang modalnya cukup gede ya. Tapi di Pi Network ini cukup dengan handphone, dengan klik petir 24 jam sekali kita bisa mining dan menghasilkan sejumlah koin Pi. Oke, teman. Di Bitcoin kan itu memakai proof of work ya, sehingga dia memerlukan berbagai energi yang cukup boros, teman ya. Nah, di Pi ini ada 3 fase, teman ya. What are three phases? Apa saja ketiga fase itu? Seperti yang kalian lihat di slideshow. Fase pertama yaitu cover design, distribution and trust graph bootstrap, teman ya. Fase kedua testnet yang sudah kita lalui, cover deploying on the testnet. Dan fase ketiga yaitu mainnet yang saat ini kita ada dalam tahap fase 3 yaitu enclosed mainnet tentunya ya. Oke, kita bahas fase 1 nih. Fase 1 yaitu emulator decentralization, teman ya. User experience and behavior improvement are possible in this phase. Jadi fase pertama itu fase pengenalan, distribusi ya, membangun ekosistem ya, pionir terus bertambah ya setiap harinya ya. Dan di fase kedua testnet tentunya kita sudah lalui juga, yaitu kita melakukan testnet, membuat wallet dan melakukan transaksi transfer ya ke antara pionir, membuat wallet tentunya dengan sandi prasenya yang harus kita simpan dengan baik, teman ya. Dan di fase kedua itu kita memang cukup sukses ya Pi Network. Bagi kalian yang mengikuti Pi Network dari awal tentunya sangat paham ya, kita di fase kedua atau testnet itu sangat sukses, teman-teman ya. Di fase kedua testnet itu kita sudah mencapai dari 100 juta target pionir, kita sudah mencapai 30 juta pionir, teman, yang bergabung tentunya di ekosistem di fase testnet. Dan tentunya di fase ketiga yaitu mainnet, teman-teman. Ini fase yang kita nantikan. Tentunya di fase ketiga mainnet ini ada 2 tahap yang kita ketahui ya, harus kita lalui ya. Yang pertama yaitu fase mainnet enclosed, di mana kita bagi yang sudah lolos KYC tentunya dan si balan Pi-nya sudah ditransfer oleh core team ke wallet mainnet ya. Tentunya di fase ketiga ini kita bisa bertransaksi nantinya di ekosistem internal saja, belum bisa bertransaksi antar exchange atau di luar blockchain-nya Pi, teman ya. Di fase ketiga ini saat ini enclosed mainnet tentunya memang belum begitu banyak dinikmati oleh para pionir yang lolos KYC sekalipun ya, karena memang si balannya belum ditransfer oleh core team, karena mungkin si core team juga memerlukan berbagai input data atau mungkin menunggu saat yang tepat ya. Kita nantikan saja kapan nih. Bagi teman-teman yang sudah lolos KYC tentunya tolong di-share ya ke kita semua ya, apakah bisa bertransaksi kapan nih, tolong di-share atau di komentar, silahkan di kolom komentar ya. Bagi yang sudah lolos KYC silahkan berbagi pengalamannya di kolom komentar. Ke pionir-pionir lain yang belum mendapatkan undangan KYC, teman-teman ya. Dan nanti akhirnya di fase mainnet ke tahap kedua, di fase 3 ini, yaitu di tahap mainnet kedua
mainnet terbuka tentunya semua orang dapat menikmati, dan diharapkan pada saat mainnet kedua nanti di fase terbuka ini semua orang dapat sudah lolos KYC teman-teman ya. Oke, itu sekilas informasinya, kilas balik mengenai Pi Network. Salam petis, salam pionir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus.